Zanaya, panggil pria parubaya pada seorang gadis yang baru saja memasuki rumahnya. Gadis yang bernama Zanaya itu menoleh ke arah sofa ruang keluarga. Ada apa, Pak? Duduk sebentar, ada yang mau Papa bicarakan sama kamu. Titah Lukman sembari membenarkan kacamata bacanya. Tanpa menjawab, gadis yang sering dipanggil Naya itu membawa langkahnya ke ruang tamu dan duduk di salah satu sofa. Papa mau bicara apa? Tanya Naya. Kamu tahu kan, Mama Sinta sudah sadar dari komanya dan Mama Sinta meminta satu permintaan, Papa harap kamu mengabulkannya. Kata Lukman serius. Naya berdecak sembari melengos kasar. Dia kan punya anak sendiri. Ngapain minta sama Naya? Tanya Naya ketus. Sinta adalah istri kedua Lukman, yang juga mama tiri Naya. Hubungan Naya dan Sinta memang tidak baik-baik saja. Naya sangat membenci Sinta dan putranya, yang Naya anggap penyebab meninggalnya mama kandungnya. Lukman menikah dengan Sinta saat Dewi, mama Naya, meninggal baru 40 hari setelah kematian. Naya jaga bicara kamu, tegur Lukman. Mama Sinta itu juga mama kamu. Otomatis kamu juga anaknya dan kamu wajib mengabulkan permintaannya. Naya menghembuskan nafasnya kasar dan berusaha menahan emosinya. Apa permintaannya? Tanya Naya. Tidak ingin berdebat lebih panjang dengan papanya. Lukman menatap putrinya dengan intens. Menikah dengan Anggara, kata Lukman membuat Naya membelalakkan matanya. Apa? Menikah dengan Anggara? Tanya Naya memastikan. Ya, Mama Sinta meminta kamu menikah dengan abang kamu, balas Lukman. Naya tertawa miris. Lelucon macam apa ini, Pak? Bisa-bisanya perempuan jalang itu memintaku menikah dengan putranya yang arogan itu. Rahang Lukman mengeras dan melayangkan tangannya ke udara. Plaka, kaka. Suara tamparan di pipi Naya terdengar nyaring di ruang keluarga itu. Bahkan Naya sampai tertoleh. Karena tamparan Lukman, Naya menekan pipi dalamnya. Menggunakan lidah menahan rasa panas yang ada di pipinya. Seumur hidup baru kali ini, Lukman menamparnya hanya karena membela orang lain yang sengaja. Dipungut menjadi keluarga, Lukman menatap nanar tangannya yang barusan dia gunakan menampar putri yang dia rawat sejak kecil. Maafkan Papa, Nei. Papa tidak bermaksud. Sudahlah, Pa. Naya menoleh ke papanya dengan perasaan kecewa. Semenjak Mama meninggal, Papa memang sudah tidak sayang lagi sama Naya. Naya, bukan begitu, Nak, kata Lukman menyesal. Naya mengangkat tangannya meminta Lukman menghentikan ucapannya. Naya capek, mau istirahat, pungkas Naya, dan membawa langkahnya pergi dari sana. Naya, Lukman menatap punggung putrinya, yang menjauh dan mulai menaiki tangga. Naya mengabaikan panggilan Lukman, dan terus melanjutkan langkahnya. Tiba di kamar, Naya menutup pintu dengan keras, dan gadis itu mulai bersandar sembari menangis. Ma, Naya kangen Mama. Naya sekarang sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Papa yang menjadi harapan Naya satu-satunya, sudah nggak sayang Naya lagi. Yang menjadi prioritas Papa sekarang Sinta dan Anggara. Aku benci wanita jalang dan anaknya yang arogan itu, Ma. Naya mulai merosot ke lantai dengan bersandar pada pintu. Gara-gara mereka Naya kehilangan Mama untuk selama-lamanya dan sekarang. Dengan seenaknya wanita jalang itu meminta satu permintaan yang sangat konyol sekali. Bagaimana mungkin dia menyuruhku menikah dengan putranya yang arogan itu, sekalipun di dunia ini hanya ada dia. Aku lebih memilih tidak menikah seumur hidup daripada harus menikah dengan Anggara. Jika di luar Naya terlihat seperti wanita kuat yang tidak mudah gentar, meskipun berhadapan dengan seorang laki-laki sekalipun. Tapi jika sudah di kamar dan dalam keadaan sendirian, disitulah sisi rapuh Naya terlihat. Naya menekuk lututnya dan dipeluk, lalu wajahnya ditenggelamkan di sela-sela lututnya. Di salah satu kamar VVIP Rumah Sakit Pusat Kota, seorang pria tampan tengah duduk di kursi sambil menyuapi buah wanita parubaya yang ada di atas ranjang rumah sakit. Angga, Mama mau bicara sesuatu sama kamu. Mama harap setelah Mama mengatakannya, kamu mau mengabulkannya, kata Sinta. Wanita yang tengah berada di atas ranjang rumah sakit itu adalah Sinta, istri kedua Lukman setelah mendiang Mama Naya. Pria yang dipanggil Angga mengerutkan keningnya. Dia adalah Anggara putra sematawayang Sinta. Apa, Ma? Tanya Anggara menatap mamanya.
Sinta menarik nafasnya panjang lalu dihembuskan pelan. Mama minta kamu menikah dengan Naya. Anggara terlihat terkejut mendengar permintaan Sinta. Kenapa Mama tiba-tiba meminta Angga menikahi Naya? Mama kan tahu gimana Naya ke Anggara. Dia benci banget sama kita, Ma. Apa mungkin dia bakal mau menikah dengan Anggara? Tanya Anggara ragu. Tangan Sinta terulur menggenggam. Tangan putranya, "Nak, Naya hanya kecewa. Dia tidak benci sama kita. Mau bagaimanapun kita sekarang keluarganya, pasti dia juga sayang sama kita." Tutur Sinta lembut. Anggara tersenyum kecut. Sayang apanya, Ma? Apa Mama lupa? Perlakuan dia ke Mama saat di rumah? Bahkan dia sama sekali tidak menghormati Mama. Apa itu yang dinamakan sayang? Sinta berkaca-kaca mendengar ucapan. Anggara, ya sudah nak, kalau kamu tidak mau, mengabulkan permintaan Mama. Tapi jangan mengatakan kejelekan adik kamu sendiri. Mau bagaimanapun Mama sayang sama Naya, dia tetap anak perempuan Mama. Lirih Sinta dengan sudut mata yang berair. Anggara mendesah kasar. Dia paling tidak bisa melihat mamanya menangis, apalagi karenanya. Bagi Anggara, Sinta adalah harta satu-satunya yang dia miliki. Dan dia berjanji akan melakukan apapun untuk bidadari tanpa sayapnya itu. Ma, jangan nangis. Anggara mengusap kelopak mata Sinta lembut. Maafin Angga. Sinta mengangguk pelan. Maafin Mama juga yang sudah merepotkan kamu. Anggara menggeleng pelan. Angga tidak pernah merasa direpotkan Mama. Sinta menatap haru putranya. Baiklah, kalau Mama meminta Anggara menikahi Naya, akan Anggara kabulkan. Asal Mama janji, Mama harus sembuh dan tidak sakit lagi. Katanya sambil menggenggam tangan mamanya. Kamu serius, Nak? Tanya Sinta memastikan dan dijawab anggukan kepala oleh anaknya itu. Sinta mengangguk dengan antusias. Iya, Mama janji kalau Mama bakal sehat. Dan menyaksikan pernikahan putra Mama dengan putri cantiknya Mama. Angga tersenyum tipis. Melihat senyuman mamanya adalah suatu kebahagiaan tersendiri baginya. Aura, maafkan aku. Aku terpaksa mengkhianati kamu karena kebahagiaan Mama prioritasku. Sekarang Mama istirahat. Angga mau pulang sebentar, mandi sama ganti baju, habis itu Angga akan kembali lagi ke sini. Malam ini tidurlah di rumah, Nak. Papa udah berangkat ke sini mau jagain Mama. Suruh Sinta. Baiklah, kalau begitu besok lagi aku kembali ke sini. Katanya diangguki sang Mama. Kalau bisa usahakan malam ini kamu bicara dengan Naya masalah pernikahan ini. Mama yakin Naya pasti mau nikah sama kamu. Anggara tersenyum tipis dan mengangguk. Semoga gadis barbar itu tidak menyulitkanku. Angga pulang dulu ya, Ma. Pamit Anggara menyalami tangan Sinta dan mengecup punggung tangannya. Iya, Nak. Hati-hati di jalan. Sagara mengangguk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Sinta. Sinta menatap punggung putranya yang menjauh hingga tenggelam di balik pintu. Ini salah satu cara untuk menyelamatkan perasaan Naya, Nak, jika suatu saat nanti Naya mengetahui semuanya pasti dia akan hancur, dan Mama tidak mau itu terjadi. Dari manapun asal-usulnya Naya, tapi Mama menyayangi gadis itu seperti putri Mama sendiri. Mobil Lamborghini Aventador berwarna hitam, melesat membelah jalan raya. Pemilik mobil itu adalah Anggara, CEO tampan dari perusahaan Bramasta Corp. Pria itu terkenal sangat dingin dan arogan. Selain itu, Sagara juga terkenal akan kekejamannya. Anggara tidak segan memunbun siapapun yang berani mengusik orang yang dia sayang. Hanya satu orang yang nyawanya masih aman. Meskipun sudah berulang kali mengusik Sinta, yaitu Zanaya, adik tiri Anggara sendiri, Naya sendiri juga menempati posisi penting di perusahaan Bramasta, yaitu sebagai direktur utama. Awalnya Naya menolak dirinya dijadikan direktur utama, sementara Anggara CEO, di mana posisi Anggara lebih unggul darinya. Tapi Dewan Direksi dan para pemegang saham memutuskan kalau Anggara CEO di perusahaan Bramasta dan dirinya menjadi direktur utama. Kembali ke cerita, mobil milik Anggara masuk ke halaman rumah berlantai 3 dengan gaya Eropa. Rumah itu paling mewah di kawasan itu, dan pemiliknya sendiri adalah pemilik perusahaan Bramasta, yang merupakan perusahaan terbesar di Asia. Pemuda itu turun dari mobil dan sudah disambut 2 penjaga yang berjaga di bagian halaman. Selamat sore, Tuan Muda.
Sapa mereka. Jawab Anggara dingin dan membawa Dot langkahnya menuju pintu utama. Di depan pintu utama juga ada 2 penjaga lagi. Mereka pun menyapa Anggara dengan hormat dan Anggara membalasnya dengan singkat. Anggara masuk ke dalam rumah dan masuk ke lift untuk menuju kamarnya yang ada di lantai 2. Di rumah itu memiliki fasilitas lift dan tangga biasa. Karena sudah lelah, Anggara memilih menggunakan lift untuk ke lantai atas. Tiba di lantai atas, Anggara berpapasan dengan Surti, wanita parubaya, yang menjadi asisten rumah tangga. Di rumah itu, "Selamat sore, Tuan Muda," sapa Bi Surti menundukkan kepalanya. "Sopan." "Sore, Bi," balasnya. "Apa Bibi dari kamar Naya?" "Iya, Tuan Muda. Saya habis mengantar makanan untuk Nona Muda." Anggara mengerutkan keningnya. Apa dia sakit? Angga jarang melihat Naya makan di kamar kecuali sedang sakit. "Tidak, Tuan. Hanya saja Nona Muda malas makan di bawah." "Baiklah, Bibi boleh pergi," kata Angga dan Bi Surti mengangguk sopan. Lalu membawa langkahnya pergi dari sana. Setelah kepergian Surti, Anggara membalikan badannya menatap pintu kamar Naya yang tertutup. Anggara menghembuskan nafasnya panjang dan melangkah menuju pintu itu. Cek reka.